Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmat Nata, dan pada video kali ini saya akan kembali melakukan video hands-on. Video hands-on kali ini kita akan menyelesaikan guide lab ya, yang berjudul Introducing Amazon Elastic File System. Yang dimana ini adalah lab yang akan membuat kita memahami Elastic File System yang dimiliki oleh Amazon ya. Di sini overview menggunakan AWS Management Console, dan di sini juga kita setelah memahami lab kali ini kita akan menguasai beberapa hal, yaitu kita bisa membuat sebuah Elastic File System. Juga kita akan running menggunakan Amazon Linux ya, nanti bukan menggunakan platform dari Windows seperti itu ya. Oke, di sini saya sedang menjalankan labnya. Kita tunggu sampai warna hijau. Oke, di sini ada beberapa tugas ya. Ada 1 hingga 5 tugas ya, yang perlu kita selesaikan. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke. Oke, ini sudah selesai. Kita buka aja labnya. Kita buka. Oke, sudah berada ya. Kita atur bahasa Inggris terlebih dahulu. Kita masuk aja ke tugas 1. Tugas pertama. Di tugas pertama kita akan membuat sebuah security group ya, untuk bisa mengakses Elastic File System. Oke. Jadi security group ini kita akan mengizinkan ya dalam akses inbound ya pada TCP di port 2049 pada network file system. Seperti itu. Kita cari EC2 terlebih dahulu. EC2, lalu kita cari pilih dan security group seperti sebelumnya ya. Ada demo ya. Security group ini ya. Nah, selanjutnya in group ID look should look similar to ID-nya ya. ID-nya yaitu 0372. Nah, sepertinya ini ya. Copy the security group ID of. Oke. Nah, di security group ID ya, ini kita copy. Nah, security group ID yang ini ya. Dan kita copy di sini terlebih dahulu ya. Oke, selanjutnya choose create security group. Choose security group ya. Lalu kita buat security group name-nya itu seperti yang telah ditentukan. Ini ini ya. Lalu deskripsinya inbound as. Oke, VPC-nya itu kita menggunakan lab VPC ya, yang sudah dibuat secara default pada lab kali ini. Lalu di inbound rules bagian ini kita akan menambahkan ya, dengan type-nya itu adalah NFC seperti ini ya. Ya, itu port range-nya itu di 2049 dengan protokol TCP. Lalu untuk search-nya ini kita custom, lalu kita cari yang sudah kita copy ini. Nah, ini kita copy, lalu kita create security group.
Oke, sudah berhasil. Kita membuat sebuah security group dengan menggunakan inbound security group yang telah kita copy tadi ID-nya ya, sub ID-nya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah NFS file system. Jadi di sini kita akan jadi NFS file system ini bisa di mounted ya di multiple EC2 instance yang dijalankan di berbeda availability zone pada di region yang sama seperti itu. Jadi di oke oke yeah. Setelah itu at the top of our management console in search box kita cari NFS. Kita pilih, lalu di sini kita akan create file system window ya, window, lalu kita pilih yang customize. Nah di bagian ini di langkah pertama ya, di step 1 ini yaitu file system settingnya, kita akan diminta untuk uncheck terlebih dahulu kita atau auto backup kita ini ya, kita uncheck. Selanjutnya di life cycle management ya, for transition into IA kita non. Transition into IA. Select non. Mana itu? Kemudian kita pilih non. Transition into ya. Selanjutnya di tag kita pilih ya, di tag kita tambahkan figur name, value-nya kita buat my first IFS. Oke, kita next. Nah lanjut di step 2 yaitu kita akan mengkonfigurasi network access-nya. Lanjut untuk di VPC kita pilih yang lab VPC ya, lab VPC, lalu kita harus di tag default security group dari availability zone yang bakal menjadi target mount-nya itu ya. Default kita cek ini dulu. Attach to AWS mount target. Coba. Lepaskan grup cover default. Oke.
Lab PPC sama public. Attach ya. Selanjutnya kita next untuk masuk ke konfigurasi file system selesai. On step 3 kita langsung masuk aja, kita di skip aja. Oke, di review review your configuration. Oke, dibuat FSS IFS ya. Ya udah sukses. Setelah itu kita tugas ketiga akan menghubungkan ya dengan EC2 instance yang kita miliki seperti itu. To connect to the EC2 instance from the top of this page, kita pilih OS detail. Ya, kita copy value dari instance session URL. Ini kita copy ya. Kita copy, selanjutnya paste into new browser tab or window. Oke, kita paste sini ya. You shall now be connected. Oke, kita sudah masuk ke instance ya, instance ID. Nah, kita akan membuat sebuah new directory ya, dan juga memounting GFS file system. Jadi kita akan menjalankan sudo su ya -l ec2 user. Oke, sudah masuk ya, sudah masuk. Nah, sudo kita akan sudo yam atau kita akan menginstal yaitu Amazon EFS utils. Kalau berhasil, lalu kita akan menjalankan sudo untuk membuat sebuah folder ya. Oke. EFS ya, jadi sudah ada folder yang kita buat. Selanjutnya at the top of the OS management console in the search box EFS, kita cari EFS lagi. Selanjutnya choose my first EFS file system. Oke, lalu in the Amazon EFS console top right on the page kita buat. Lanjut, in EC2 terminal session, copy the and run entire using the NFC client ya. Oke, kita copy yang ini, lalu kita jalankan the provides. Oke, jadi sudo on sorry ini kan kita jalankan. Nah, selesai ya, lalu kita sudo ini ya, kita melihat summary dari yang telah
Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya seperti kita melihat ini ya, hard disk seperti itu atau storage. Jadi di file system ini, EFS file system ini sudah terlihat contoh seperti bagian dari dev xvidal ya, ini memiliki size 8 GB yang sudah digunakan 1,7 ya, jadi hanya tersedia 6,4 dan lainnya seperti itu ya. Notice the type and size of the mount EFS file system. Yang mana itu? Yang bagian ini ya, yang paling bawah ini ya. Nah ini nih, ini punya kita nih. Ini EFS file system ini ya. EFS file systemnya. Oke. Lalu yang terakhir, yang tugas kelima, kita akan coba kita copy dulu ya. Kita akan mulai per font karakter. Oh, oke. Ya, enter. Tunggu prosesnya. Hmm. Oke. Kita tunggu prosesnya ya. Oke, proses sudah selesai. Selanjutnya di sini kita bisa melakukan monitoring performance ya by using Amazon CloudWatch. Nah, di manajemen konsol ya kita cari CloudWatch untuk melakukan monitoring. Oke, ini lalu di matriksnya kita pilih yang IFS gitu. Matrix, matrix seperti ini, kita pilih yang IFS ya. Selanjutnya kita pilih file system matrix. Oke, selanjutnya kita akan memilih row yang memiliki nama permitted output ini. Nah, di sini kita bisa lakukan monitoring ya. Nah, ini tadi sudah kita jalankan. Uncheck the box, kita uncheck ya, sama aja nih. Sorry, tidak ada ya. Kita harus memilih matrix ya. Jadi di sini kita jika ingin melakukan monitoring dari suatu matriks ya ataupun uh, select checkbox for data write IO byte ya. Kita cek dia hanya di bagian ini nih. Satu, oh mana nih? Oh ini byte, jumlah byte-nya ya, dan juga waktunya seperti itu. If you don't see right, use the file system matrix set to define it. File system matrix mana kan? Tapi di sini sudah ada kok ya. Here's the graph matrix tab. Lalu ya di sini sudah ada ya. Jadi right table-nya ini jadi on the static column select sum. Nah tadi sum ya. Selanjutnya di sini ada byte ya. Selanjutnya end period column select 1 minute.
di periode 1 menit per 1 menit seperti itu ya. Oke, jadi intervalnya lah ini melakukan monitoring 1 menit gitu. Ini apa nih, output metric angle. Oke, seperti itulah ya untuk kita melakukan monitoring dari output yang tersedia dari file system skala ya, jadi semua file system yang di deliver file system dengan baseline performance 50 mega per second terabyte ya of storage, juga semua file system bisa di burst sampai 100 megabyte per second. File system yang lebih dari 1 terabyte can burst that is availability to sifatnya linear ya dan juga otomatis. Oh, jadi bisa melakukan scale ya secara linear dan juga otomatis dengan storage yang kita miliki seperti itu. Oke, kita submit terlebih dahulu hasilnya, mungkin apakah sudah sesuai, dan juga saya akan menjawab pertanyaan yang berada dari materi tersebut ya. Jadi dari materi itu ada 2 pertanyaan dari lab yang kita kerjakan pada video kali ini ya. Yang pertama yaitu adalah for instance that connect to EFS file system, where do they need to be in relation to the EFS file system. Nah, jadi karena kita sudah mengerjakannya tadi ya, jadi instance ya, harus apa ya, bisa bilang harus berada dalam suatu virtual private code yang sama dengan file system EFS. Nah, jadi dari lab yang udah kita kerjain tadi ini ya, EFS dan juga EC2 Intense berada di lab PVC yang sama seperti itu. Nah, karena EFS ini hanya dapat di mount atau di mounting ya oleh EC2 Intense yang berada di VPC yang sama dengannya seperti itu ya. Seperti itu jawabannya. Jadi pada intinya kita harus membuat agar Intense harus berada dalam satu VPC yang sama seperti itu. Contohnya tadi ya, kita mengkonfigurasi EFS-nya lalu dimonting dengan isi itu dengan catatan VPC-nya sama dengannya seperti itu. Selanjutnya, which port did you add to the inbound rules of the mount target security group. Nah, jadi dari yang udah kita lakuin di tes pertama tadi ya, di tes pertama ini tadi ya, kita mengkonfigurasi yang di bagian inbound rules ya. Jadi port TCP/2049 untuk protokol NFS ya yang udah dikerjain dari tag 1 ini. Jadi saat membuat security group untuk memounting target, kita perlu menambahkan inbound rules dengan tipe NFS seperti itu, yang otomatis akan menggunakan TCP port 2049 secara default ya, tanpa kita harus memilih 2049 seperti itu saat kita memilih type-nya itu NFS. Nah, itu tadi, dan ini sudah 15/15 ya, jadi kita udah clear dalam lab kali ini. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata saat pengerjaan. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.